Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab baru, yaitu mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke. Sebelumnya, persamaan linear satu variabel telah kamu pelajari di SMP dahulunya. Jadi contoh dari persamaan linear satu variabel itu 3x kurang 9, 2x tambah 1 sama dengan 10, 4a kurang 3 sama dengan 5. Jadi yang satu variabel itu lebih mudahnya kita sebut dengan ada yang satu huruf, memiliki satu huruf di sini. Di sini ada x variabelnya, ada satu huruf kan. Jadi yang satu variabel itu hurufnya ada satu dan berpangkat satu. Ini hurufnya cuman x saja kan. Nah, berarti ini persamaan linear satu variabel. Di sini hurufnya juga satu, yaitu huruf a. Itu lebih untuk mudahnya. Nah, terus di sini ada tambahan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak itu kita konsepkan dengan jarak. Jadi jarak itu kan selalu yang bernilai positif. Misalnya jarak rumah saya ke supermarket itu 3 km. Nggak ada kan kita bilang jarak rumah saya ke supermarket itu negatif 3 km. Oke, jadi nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Kemudian penulisan nilai mutlak itu menggunakan dua garis tegak seperti ini. Oke. Kemudian untuk konsep dasarnya, nah ini penulisannya. Misalnya ini mutlak x, bacanya mutlak x sama dengan mutlak x itu akan bernilai x jika x itu besar dari 0 dan bernilai negatif x jika x itu kecil dari 0. Nah, tadi Ibu bilang, Bu, ini kok negatif, Bu? Tadi Ibu bilang kan nilainya selalu positif. Nah, ini kan jika x-nya kecil dari 0. Nah, misalnya bagaimana? Ini kita contohin aja langsung. Nah, yang ini mutlak x, berarti kalau x-nya besar dari 0. Besar dari 0 kan misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya kan. Berarti nilainya 3. Nah, negatif 3 ini kalau nomor 2 mutlak dari negatif 3 itu, nah kita pakai yang ini, negatif dari x. Kalau x-nya kecil dari 0, x kecil dari 0 berarti ya negatif kan. Nah, masukin ke konsep ini, berarti negatif dari x kita berapa? X kita yang dalam mutlak itu x, berarti negatif dari negatif 3 sama dengan 3. Nah, ini maksud Ibu tadi, nilai mutlak itu selalu bernilai positif seperti ini. Oke. Jadi apapun di dalamnya hasilnya selalu positif. Mutlak dari negatif 20 itu 20, mutlak dari 5 itu 5. Ibu tambahkan misalnya mutlak dari negatif 100 itu sama dengan 100. Oke. Semoga paham. Ya. Untuk penyelesaiannya, contoh-contoh soalnya, misalnya ada beberapa bentuk yang akan dipelajari. Yang pertama, bentuknya jika mutlak fx sama dengan k, dengan k-nya besar dari 0. Cara penyelesaiannya, nah kita lihat konsep dasarnya tadi. Konsep dasarnya itu kan sama dengan k sama dengan negatif k. Jadi apapun bentuk mutlaknya itu kita samakan dengan positif dan kita samakan dengan negatifnya. Ada positif, ada negatifnya, seperti itu. Oke, kita langsung aja. Kita masuk ke contoh soal. Kalau bentuknya seperti ini, yang satunya aljabar, jadi maksud aljabar itu ada yang satu tuh yang satu variabel yang sama dengan suatu angka. Itu bentuknya bentuk pertama. Nah, contohnya misalnya mutlak dari 3x kurang 1 sama dengan negatif 7. Itu himpunannya merupakan himpunan kosong. Kenapa? Ini nggak bisa dicari atau nggak ada himpunannya, karena tidak memenuhi syarat tadi. K-nya ini, nilai angka ini harus besar dari 0. Negatif 7 kecil dari 0 kan? Nah, maka ini HP-nya langsung aja himpunan kosong. Oke. Untuk soal nomor 2, misalnya mutlak 2x kurang 5 sama dengan 7, tentukan HP-nya. Nah, ini kan memenuhi syarat. Kita lihat dulu soalnya, memenuhi syarat nggak? K-nya besar dari 0 kah ini? Besar dari 0 kan? 7 positif, ini besar dari 0. Berarti ini bisa diselesaikan. Nah, tadi cara penyelesaiannya kita ambil yang sama dengan positif dan juga yang sama dengan negatif. Yang
ini tetap fx sama dengan positif dan fx sama dengan negatif. Berarti yang ininya tetap ya, nggak perlu diganti-ganti. Yang kita ganti hanya yang ruas kanan dari sama dengan aja. Maka 2x kurang 5 sama dengan 7. Ini yang pertama. Berarti 2x sama dengan 7, negatif kurang 5 nya pindah menjadi positif 5. Berarti 2x sama dengan 7 tambah 5, 12. X sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Maka x yang pertama 6. Nah, yang tadi kan sama dengan 7. Nah, yang sekarang itu sama dengan negatif 7. Nah, jadi penyelesaian ke bawah sama aja. 2x sama dengan negatif 7. Ya tulis negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. 2x sama dengan negatif 7 tambah 5 negatif 2. Maka x-nya sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1 x-nya. Jadi himpunannya x 6 dan negatif 1. Maka HP dapat kita tulis seperti ini, 6, negatif 1. Atau kita balik boleh juga, negatif 1 duluan baru 6 ya boleh. Oke. Itu untuk yang bentuk yang sama dengan K. Kalau yang bentuknya sama dengan GX, yang satunya pakai mutlak, yang satu lagi enggak pakai mutlak. Berarti, nah fx sama dengan GX ini berupa sama-sama linear satu variabel. Yang di sini ada nanti x-nya, di sini juga nanti ada x-nya. Tapi di sini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya yang nggak pakai mutlak nih. Si GX kan nggak ada mutlaksnya. Yang nggak ada mutlaksnya itu harus besar dari 0. Kita harus mencari yang besar dari 0. Cara penyelesaiannya sama aja. Fx-nya sama dengan positif GX. Yang satu lagi kita cari yang negatif GX. Tapi seperti Ibu bilang tadi, di sini ada syaratnya. Nilai X yang diambil, kalau yang tadi itu kan kedua-dua X kita ambil nih, yang ini sama yang ini kan. Nah, kalau untuk yang bentuk seperti ini, itu nilai X yang diambil sebagai HP hanya nilai X yang memenuhi GX besar dari 0. Contohnya bagaimana? Nah, HP dari mutlak 3X tambah 1 sama dengan 4X kurang 1. Jawabannya ini sama aja. Pertama 3x tambah 1-nya sama dengan positif, tulis saja langsung positif dari 4x tambah kurang 1. Maka 3x yang di ruas kiri itu kita pindahkan x semua ke ruas kiri dan angka-angka di ruas kanan. Maka 3x positif 4 pindah ruas jadi negatif 4x sama dengan negatif 1 yang ini tetap kan, turunin dulu. Nah, yang satu positif ini kita pindahkan menjadi positif pindah ruas jadi negatif. Nah, ini kita kurangkan biasa aja. 3x kurang 4x, 3 kurang 4 itu negatif 1 kan, satunya nggak perlu ditulis, langsung negatif x saja. Sama dengan negatif 1 kurang 1 negatif 2, kalikan kedua ruas dengan negatif, maka dapat x sama dengan 2. Untuk yang kedua, yang tadi kan sama dengan positif nih, yang kedua sama dengan negatif. Kita kurung seperti ini karena ada negatifnya. Karena nanti ini akan mempengaruhi nilainya. Jadi negatif kita kurung dulu, harus dikurung. Oke? Pada x kurang 1. 3x tambah 1 sama dengan, nah negatifnya kita kali ke dalam. Negatif kali 4x negatif 4x. Negatif kali negatif 1 jadi positif kan dia. Oke, positif 1. Nah, ini yang x di sebelah kiri dan angka di sebelah kanan. 3x negatif 4x pindah ruas jadi positif 4x sama dengan satunya yang di sebelah kanan kita turunin dulu 1 plus 1 pindah ruas jadi 1. 3x tambah 4x sama dengan 7x sama dengan 1 kurang 1 itu 0, maka x nya sama dengan 0 per 7 sama dengan 0. Nah, tadi kalau bentuk seperti ini harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya yang nggak pakai mutlak kan GX itu harus besar dari 0. Di sini GX kita kan yang 4 kurang 1. Jadi 4 kurang 1 itu besar sama dengan 0. 4x besar sama min 1 pindah ruas jadi positif 1. Maka x nya sama dengan 4x besar sama dengan 1. Maka x nya itu 1 per 4. X itu besar dari 1 per 4. Mana nih x yang besar 1 per 4? Kan kita dapat tadi x yang sama dengan 2, x sama dengan 0 kan. Antara 2 ini yang besar dari 1 per 4 yang mana? Yang sama dengan 2. 0 ini karena dia kecil dari 1 per 4, maka HP itu hanya 2. Jadi yang memenuhi syarat besar dari 1 per 4 yaitu yang x sama dengan 2. Maka HP nya cuman kita ambil x nya yang
2 aja. Oke, itu bentuk yang kedua. Untuk bentuk terakhir, itu bentuknya ini. Bentuk ketiga yaitu mutlak fx sama dengan mutlak gx. Kedua-duanya ada mutlaknya. Ini tolong dibedakan antara bentuk kedua dan bentuk ketiga ya. Kalau bentuk kedua tadi, yang satu yang pakai mutlak, yang satu lagi nggak pakai mutlak. Kalau seperti itu harus ada syaratnya. Kalau bentuk ketiga ini, kedua-duanya ada mutlaknya. Oke, cara menyelesaikannya sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita samakan dengan gx positif, dan satu lagi kita samakan dengan negatif gx. Oke, fx. Jadi yang kita positif dan negatif itu hanya yang di ruas kanan ya. Yang fx-nya jangan ditambah-tambah positif atau negatifnya. Jadi ini tulis 3x tambah 5 sama dengan gx itu 2x tambah 10. 3x, 2x yang pindah ruas jadi negatif 2x sama dengan 10-nya turun, 5-nya pindah ruas jadi kurang 5. 3x kurang 2x itu x, sama dengan 10 kurang 5, 5. Maka x-nya dapat sama dengan 5. Untuk yang kedua, 3x tambah 5 sama dengan, tadi kan positif nih. Nah, ini kita negatif. Kalau negatif tadi bagaimana? Kalau negatif itu harus kita kurung. Jadi negatif dari 2x tambah 10. 3x tambah 5 sama dengan, kalikan ke dalam negatifnya. Negatif kali 2x, negatif 2x. Negatif kali 10, negatif 10. Nah, ini kita pindahkan ruas lagi. 3x, negatif 2x pindah ruas jadi positif 2x sama dengan negatif 10-nya turun. Gak usah diubah tandanya berarti ya. Nah, 5-nya karena pindah ruas jadi negatif 5. 3x tambah 2x sama dengan 5x sama dengan negatif 10 dikurang 5 sama dengan negatif 15. Maka x sama dengan negatif 15 bagi 5 langsung sama dengan x sama dengan 3. Nah, kalau bentuknya sama-sama ada mutlaknya, itu nggak perlu pakai syarat, langsung aja HP-nya itu 5 sama negatif 3 atau negatif 3 dan 5. Oke, dalam hal ini kamu harus tahu nih konsep-konsep yang pindah ruas, konsep-konsep menyelesaikan aljabar. Jadi kamu harus jangan sampai salah. Jika kamu sudah tahu konsep, nanti ternyata pas penyelesaian aljabarnya nanti salah. Misalnya nanti yang ada yang pindah ruas itu seharusnya negatif, nggak kamu ubah. Kalau yang pembagian itu nggak perlu diubah. Kalau ini kan seperti ini nih, 5x sama dengan negatif 15. Nah, 5-nya kan pindah ruas, tapi ini karena konsep perkalian dan pembagian itu nggak perlu diubah tandanya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.